Tanda tangani surat ini, atau kamu keluar dari rumah ini malam ini juga. Itu kalimat ibu mertua saya sambil melempar map coklat ke pangkuan saya. 30 menit kemudian, di ruang keluarga yang penuh sanak saudara. Wajahnya yang tadi angkuh berubah pucat. Map yang sama saya buka pelan-pelan. Dan satu lembar akta tua membuat seluruh ruangan terdiam. Sebelum cerita ini dimulai, tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah yang lebih menyentuh lagi. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel ini. Tarik napas dulu, siapkan teh hangat karena kisah malam ini akan panjang. Nama saya Anjani, usia saya 33 tahun. Saya bekerja sebagai notaris dan pejabat pembuat akta tanah di sebuah kantor kecil milik saya sendiri di kawasan Bintaro. Sudah 8 tahun saya menjalani profesi ini. Tangan saya sudah mengesahkan ribuan tanda tangan, ratusan akta jual beli, puluhan surat wasiat. Orang datang ke meja saya saat mereka paling rapuh, saat membagi warisan, saat menjual rumah terakhir, saat menyerahkan segalanya kepada orang yang mereka percaya. Saya tahu betul satu hal, kertas itu diam, tapi kertas tidak pernah berbohong. Suami saya bernama Reza, usianya 38 tahun. Ia anak sulung di keluarganya, mengelola usaha keluarga, sebuah toko material bangunan yang cukup besar, dan beberapa petak properti sewaan di Bekasi. Dulu, saat kami menikah, Reza adalah lelaki yang lembut. Ia menggenggam tangan saya di pelaminan dan berbisik bahwa ia akan menjaga saya seumur hidup. Saya percaya. Saya selalu percaya pada janji yang diucapkan dengan mata berkaca-kaca. Tapi ada satu hal yang tidak pernah saya sadari di awal. Reza tidak pernah benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri. Di belakang punggungnya selalu ada satu suara yang mengatur. Suara ibunya. Ibu mertua saya bernama Bu Sumarni. Usianya 60 tahun. Ia perempuan yang selalu duduk tegak, dengan dagu sedikit terangkat, seolah dunia berutang hormat padanya. Dulu keluarga ini memang berada. Mendiang suaminya, Pak Hartono, ayah mertua saya, adalah pengusaha yang membangun semuanya dari nol. Pak Hartono meninggal 4 tahun lalu, tepat 1 tahun setelah pernikahan kami. Dan sejak hari itu, perlahan-lahan segalanya berubah. Ada juga Wulan, adik ipar saya. Usianya 30 tahun. Wulan adalah anak bungsu yang tidak pernah belajar arti kata cukup. Tas baru setiap bulan, mobil ganti setiap tahun. Liburan yang ia unggah ke media sosial dengan bangga. Sejak awal, Wulan dan ibunya melihat saya dengan tatapan yang sama. Tatapan orang yang menghitung. Menghitung berapa nilai saya. Dan menyimpulkan bahwa saya tidak cukup. Notaris kecil, kata Bu Sumarni suatu hari di depan tamu. Cuma pegawai yang punya stempel. Kalau bukan karena Reza, kamu tidak akan pernah masuk keluarga sebesar ini. Saya hanya tersenyum waktu itu. Saya menyodorkan teh. Saya diam. Bukan karena saya takut, tapi karena saya percaya. Rumah tangga dibangun dengan kesabaran, bukan dengan adu mulut. Ternyata saya salah. Kesabaran saya mereka baca sebagai kelemahan. Dan kelemahan bagi orang seperti Bu Sumarni adalah undangan untuk menginjak. Mari saya ceritakan dari awal. Bagaimana sebuah keluarga yang dulu memanggil saya Nak, perlahan berubah menjadi orang asing yang ingin membuang saya saat menikah. Reza dan saya tinggal di rumah besar peninggalan Pak Hartono di kawasan Bintaro. Rumah 2 lantai dengan halaman luas dan pohon mangga tua di depannya. Pak Hartono yang memutuskan kami tinggal di sana. Beliau menyayangi saya seperti anak sendiri. Kamu ini teliti, Nak Anjani, katanya sambil tersenyum. Sebulan sebelum beliau sakit. Orang teliti itu yang dipercaya menjaga sesuatu yang berharga. Saya tidak mengerti maksud kalimat itu saat itu. Saya kira itu hanya pujian seorang mertua kepada menantunya. Baru bertahun-tahun kemudian, saya paham. Kalimat itu bukan pujian, itu adalah sebuah amanah. Saat Pak Hartono sakit keras, beliau memanggil saya ke kamarnya, hanya saya. Pintu ditutup. Anjani, bisik beliau. Suaranya tinggal serak. Bapak titip sesuatu, jangan dibuka sebelum waktunya.
Kamu yang paling Bapak percaya soal kertas dan tanda tangan. Beliau menyerahkan satu map coklat tua, terkunci rapat. Lalu, beliau menggenggam tangan saya. Kuat sekali untuk orang yang sedang sekarat. Suatu hari nanti, mereka akan menunjukkan wajah asli mereka. Saat itu, terjadi. Baru kamu buka. Tidak sebelumnya. Saya menyimpan map itu di brankas kantor saya. 4 tahun lamanya. Tidak pernah saya buka. Janji adalah janji. Saya bahkan hampir lupa map itu ada. Sampai malam. Ketika ibu mertua saya melemparkan map lain ke pangkuan saya dan menyuruh saya menandatangani kematian harga diri saya sendiri. Tapi malam itu masih jauh. Mari saya ceritakan dulu bagaimana semuanya retak. Satu demi satu. Setahun setelah Pak Hartono wafat, Bu Sumarni mulai memegang kendali penuh atas keuangan keluarga. Toko material, properti sewaan, rekening usaha, semua berpindah ke tangannya. Reza, suami saya, hanya mengangguk pada setiap keputusan ibunya. Ini sementara. Mas, kata saya pelan suatu malam. Tapi sebaiknya pembukuan toko tetap rapi. Saya bisa bantu rapikan kalau Mas mau. Reza menatap saya dengan wajah tersinggung. Anjani, itu urusan keluarga saya. Kamu jangan ikut campur. Ibu lebih tahu. Itu pertama kalinya ia menyebut keluarganya seolah saya bukan bagian darinya. Saya menelan kalimat itu. Saya kira itu hanya kelelahan. Saya kira besok ia akan kembali menjadi Reza yang dulu. Tapi keretakan, sahabat, tidak pernah menyempit dengan sendirinya. Ia hanya melebar, pelan-pelan, sampai seluruh dinding runtuh. 3 bulan kemudian, tekanan pertama datang. Sore itu Bu Sumarni memanggil saya ke ruang keluarga. Wulan duduk di sampingnya, memainkan ponsel. Anjani, kata Bu Sumarni, nadanya datar. Ibu mau kamu berhenti dari kantor notaris itu. Saya pikir saya salah dengar. Maaf. Bu, berhenti. Kamu sudah jadi bagian keluarga ini. Tidak pantas istri Reza setiap hari pergi ke kantor, mengurusi tanda tangan orang lain. Malu ibu kalau ditanya tetangga. Saya menarik napas pelan. Bu, kantor itu saya bangun sendiri sebelum menikah. Itu profesi saya. Itu bukan pekerjaan yang memalukan. Wulan menyahut tanpa mengangkat wajah dari ponselnya. Ya tapi kan kelihatan rendah. Mbak, notaris kecil di ruko. Teman-teman Wulan, ibunya pengusaha semua. Saya menatap mereka berdua. 2 perempuan yang tidak pernah bekerja sehari pun dalam hidup mereka. Menilai pekerjaan saya rendah. Saya akan pikirkan. Bu, kata saya. Hanya itu. Malam itu, saya menceritakannya pada Reza. Berharap suami saya akan membela saya. Berharap ia akan berkata, profesi istrinya adalah kebanggaan. Reza hanya menghela napas. Sudahlah, Anjani, turuti saja ibu. Demi ketenangan, kamu kan tidak butuh-butuh amat uang dari kantor itu. Uang saya cukup. Saya menatap punggungnya yang membelakangi saya. Untuk pertama kalinya, saya merasa menikahi orang asing. Saya tidak berhenti dari kantor, tapi saya mulai diam. Saya mulai mengamati. Dan ketika seorang notaris mulai mengamati, percayalah, ia melihat hal-hal yang orang lain lewatkan. Insiden kedua datang dari Wulan. Suatu siang, ia datang ke kantor saya. Senyumnya manis, terlalu manis. Mbak Anjani, katanya, duduk di kursi klien saya seolah ia langganan. Wulan lagi mau buka usaha online. Butuh modal 80 juta. Pinjam dulu ya, Mbak. Nanti Wulan kembalikan 3 bulan lagi. Dijamin. 80 juta. Itu hampir seluruh tabungan pribadi yang saya kumpulkan dari kantor. Saya tahu, Wulan. Saya tahu uang itu tidak akan kembali. Tapi saya juga tahu jika saya menolak, ceritanya akan berputar menjadi menantu pelit yang tidak mau bantu keluarga. Maka saya memberikannya. Saya bahkan membuat kwitansi sederhana. Kebiasaan profesi saya. Ih, Mbak, pakai kwitansi segala. Wulan tertawa. Kayak sama orang asing aja. Hanya catatan. Wulan, kata saya tenang. Supaya kita berdua ingat. Wulan menandatanganinya sambil memutar bola mata. Ia tidak tahu. Tanda tangan kecil itu suatu hari akan menjadi sangat penting. 3 bulan berlalu. Lalu
4. Lalu, 6. Uang itu tidak pernah kembali. Yang kembali justru cerita. Cerita bahwa Mbak Anjani sok kaya, padahal pelit. Cerita bahwa saya menagih adik ipar sendiri seperti rentenir. Padahal saya tidak pernah menagih sekalipun. Saya hanya menyimpan kwitansi itu, diam-diam. Insiden ketiga terjadi di hari yang seharusnya sakral. Hari peringatan 4 tahun wafatnya Pak Hartono. Seluruh sanak saudara berkumpul di rumah besar Bintaro. Saya bangun pukul 4 pagi. Saya yang memasak, saya yang menata. Saya yang menyambut tamu. Bu Asih, pembantu setia yang sudah ikut keluarga ini puluhan tahun. Membantu saya di dapur. Sabar ya, Nak Anjani, bisik Bu Asih sambil mengaduk opor. Bu Asih lihat semuanya. Bu Asih tahu siapa yang benar di rumah ini. Saya tersenyum padanya. Di rumah itu, hanya Bu Asih yang masih memanggil saya, Nak. Saat tamu sudah penuh, Bu Sumarni berdiri di tengah ruangan. Ia mengangkat gelas, seolah hendak berpidato. Terima kasih semua sudah datang mengenang almarhum suami saya, katanya. Lalu, matanya menyapu ke arah saya. Dan maaf kalau hidangannya kurang berkenan. Menantu saya ini cuma notaris kecil, bukan dibesarkan untuk mengurus rumah besar seperti ini. Beberapa tamu tertawa kecil. Saya berdiri di pintu dapur dengan celemek masih melekat, menahan panas di wajah saya. Untung ada Wulan, lanjut Bu Sumarni, merangkul putrinya. Anak kandung memang beda. Darah daging tidak bisa dibohongi. Wulan tersenyum bangga. Reza, suami saya, duduk di sudut, menunduk menatap lantai. Ia tidak berkata apa-apa. Ia tidak membela saya lagi malam itu. Setelah semua tamu pulang, saya mencuci tumpukan piring sendirian di dapur. Air mata saya jatuh ke dalam baskom, bercampur busa sabun. Tapi di tengah air mata itu, ada sesuatu yang mengeras dalam diri saya. Bukan dendam. Belum. Hanya sebuah kesadaran dingin. Mereka tidak akan pernah berhenti. Sekeras apapun saya mengabdi, di mata mereka, saya akan selalu menjadi notaris kecil yang numpang. Insiden keempat saya temukan secara tidak sengaja. Suatu malam, Reza tertidur dengan ponsel menyala di meja. Sebuah pesan masuk dari Wulan. Saya tidak berniat membacanya, tapi nama saya tertera di sana. Mas, soal pengalihan toko ke nama ibu sudah beres ya. Jangan sampai si Anjani tahu. Nanti dia ikut campur pakai ilmu notarisnya. Pengalihan toko ke nama Bu Sumarni. Diam-diam jantung saya berdebar, tapi wajah saya tetap tenang. Profesi mengajarkan saya satu hal. Saat kamu menemukan sesuatu yang penting, jangan bereaksi. Catat, pahami, tunggu. Esok paginya, dengan dalih membantu administrasi keluarga, saya meminjam beberapa berkas toko. Reza, yang tidak pernah teliti, menyerahkannya begitu saja. Apa yang saya temukan membuat tangan saya dingin. Toko material itu, properti sewaan itu, satu persatu sedang dialihkan ke nama Bu Sumarni dan Wulan. Menggunakan akta yang dibuat oleh notaris lain. Notaris yang tidak teliti. Dengan dasar surat keterangan waris yang janggal. Tapi yang paling membuat saya tertegun bukan itu. Dalam dokumen keterangan waris itu, tertulis bahwa ahli waris Pak Hartono hanya 3 orang. Bu Sumarni, Reza, dan Wulan, cucu kandung Pak Hartono, anak saya, dan Reza, yang baru berusia 2 tahun, sengaja dihilangkan dari daftar. Hak anak saya dihapus dengan 1 coretan pena. Saya menutup berkas itu pelan-pelan. Saya kembalikan ke tempatnya, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam dada saya, sesuatu yang dingin dan tenang mulai bekerja. Insiden kelima adalah soal uang yang menghilang. Sebagai orang yang terbiasa membaca angka, saya mulai memperhatikan rekening usaha keluarga, yang kebetulan mutasinya sesekali dikirim ke email bersama. Ada pola yang aneh. Setiap bulan, puluhan juta keluar dengan keterangan kosong. Kadang ke rekening Wulan, kadang ke rekening pribadi Bu Sumarni. Uang hasil toko, hasil keringat almarhum Pak Hartono, perlahan disedot keluar. Untuk tas Wulan, untuk arisan Bu Sumarni, untuk gaya hidup yang tidak pernah mereka hasilkan sendiri. Dan toko itu sendiri mulai goyah
Utang pemasok menumpuk. Karyawan mulai telat digaji. Mereka memerah sapi sampai kering, tanpa pernah memberinya makan. Saya mencetak diam-diam setiap mutasi itu. Saya simpan rapi dalam map terpisah di brankas kantor saya. Di sebelah map coklat tua pemberian Pak Hartono yang belum pernah saya buka. 2 map. Satu dari masa lalu, satu dari masa kini. Keduanya menunggu waktunya. Saya belum tahu kapan waktu itu akan tiba. Tapi malam itu, saya tahu satu hal dengan pasti. Saya tidak akan menandatangani kehancuran anak saya, apapun yang terjadi. Sebelum saya lanjutkan, ada satu hal di antara semua itu yang paling menyakitkan. Lebih dari hinaan, lebih dari uang. Suatu malam, anak saya demam tinggi. Usianya baru 2 tahun. Tubuh mungilnya panas. Ia menangis tak henti. Saya menggendongnya. Panik. Saya mengetuk pintu kamar Bu Sumarni, meminta tolong mengantar ke klinik. Karena saya tidak berani menyetir sambil menggendong anak yang kejang. Pintu terbuka sedikit. Bu Sumarni menatap saya dan cucunya dengan dingin. Bawa sendiri sana. Jangan ganggu istirahat ibu malam-malam. Anak demam saja heboh, katanya. Lalu menutup pintu. Saya mengetuk pintu Reza, suami saya, ayah dari anak yang sedang kejang itu. Ia melirik dari balik selimut. Kamu kan ibunya, urus saja. Besok saya ada urusan toko. Malam itu, saya membawa anak saya ke klinik sendirian. Naik taksi online, menggendongnya erat. Berdoa sepanjang jalan. Di ruang tunggu klinik yang dingin itu, saya bersumpah dalam hati. Saya bisa menelan setiap hinaan untuk diri saya sendiri. Tapi tidak untuk anak saya. Tidak akan pernah. Bu Asih, yang esok paginya tahu, hanya bisa menangis. Mereka itu bukan manusia. Nah, cucu sendiri dibiarkan begitu. Esok paginya, saat saya pulang dari klinik dengan mata lelah, Reza bahkan tidak bertanya bagaimana keadaan anaknya. Ia hanya menatap saya sebentar, lalu kembali sibuk dengan ponselnya. Anaknya sudah baikan? Tanya saya. Hampir tidak percaya harus bertanya hal seperti itu kepada ayahnya sendiri. Ya, kalau sudah dibawa ke dokter, pasti baikan. Jawabnya enteng. Jangan dibesar-besarkan. Saya menatap suami saya. Dan untuk pertama kalinya, saya benar-benar tidak mengenalinya. Lelaki yang dulu menggenggam tangan saya di pelaminan. Kini bahkan tidak peduli apakah anaknya semalam selamat atau tidak. Saya tidak menjawab. Tapi sejak malam itu, sesuatu di dalam diri saya berubah. Dari sabar menjadi siaga. Ada lagi satu insiden yang menunjukkan betapa jauh mereka berani melangkah. Bu Sumarni ternyata sempat mencoba mencari notaris lain untuk mempercepat pengalihan harta. Ia tidak tahu. Dunia notaris di Jakarta Selatan itu kecil. Kami saling kenal. Seorang kolega lama saya, Pak Yuda, menelponku diam-diam. Anjani, katanya. Ada ibu-ibu mengaku mertuamu datang ke kantor saya, minta dibuatkan akta pengalihan aset. Tapi dasar surat warisnya janggal sekali. Anak cucu tidak lengkap. Saya tolak. Saya cuma mau kasih tahu kamu. Hati-hati. Saya berterima kasih pada Pak Yuda. Saat itu, saya sadar mereka benar-benar ingin merampas semuanya. Sampai harus mengetuk pintu notaris satu persatu, mencari yang mau diajak curang. Tapi mereka lupa satu hal. Mereka sedang mencoba mencuri sesuatu yang fondasi hukumnya justru dipegang oleh orang yang mereka hina setiap hari. Setiap penolakan notaris yang mereka terima, tanpa mereka sadari, justru memperkuat posisi saya. Karena setiap kali ada saksi tambahan bahwa surat waris mereka memang cacat. Dan ada satu kejadian di sebuah butik mahal yang membuat kesombongan Wulan mencapai puncaknya. Saya kebetulan sedang menemani klien di sebuah pusat perbelanjaan elit. Di sana, saya bertemu Wulan dan Bu Sumarni sedang berbelanja dengan uang yang baru. Saya tahu dari mana asalnya. Wulan melihat saya dengan sengaja. Ia berkata keras pada pramuniaga agar saya mendengar. Mbak, yang ini saya ambil semua. Tidak usah lihat harga. Beda ya. Orang yang punya uang
sama yang cuma pegawai notaris kecil. Kasihan, ada yang seumur hidup tidak akan mampu beli ini. Bu Sumarni tertawa di sampingnya, menatap saya dengan penuh kemenangan. Saya hanya tersenyum tipis. Saya tidak berkata apa-apa, karena saya tahu sesuatu yang mereka tidak tahu. Setiap rupiah yang sedang mereka hamburkan di butik itu sudah tercatat rapi dalam map audit di brankas saya. Setiap tas, setiap baju adalah bukti yang akan menjerat mereka sendiri. Mereka kira mereka sedang memamerkan kekayaan, padahal mereka sedang menambah panjang daftar bukti melawan diri mereka sendiri. Silakan dinikmati, Bu. Wulan, kata saya pelan saat berlalu, selagi masih bisa. Mereka tidak mengerti maksud kalimat itu. Mereka tertawa, mengira saya hanya iri. Mereka tidak tahu. Itu bukan kalimat iri, itu kalimat seorang notaris yang sudah membaca akhir cerita. Jauh sebelum mereka sampai ke sana, sebelum semua keretakan itu. Ada masa ketika rumah besar Bintaro adalah tempat yang hangat. Saat Pak Hartono masih hidup, beliau selalu menyediakan kursi di sebelahnya untuk saya saat makan malam. "Anjani, duduk sini," katanya. "Ceritakan. Hari ini ada klien menarik tidak di kantormu?" Beliau satu-satunya orang di keluarga itu yang menganggap pekerjaan saya berharga. Beliau bahkan kadang bertanya soal hukum waris, soal akta. Dengan sungguh-sungguh, saya baru menyadari belakangan. Beliau tidak sekadar berbasa-basi. Beliau sedang menguji saya. Beliau sedang memastikan menantunya benar-benar paham menjaga sesuatu yang berharga. Bu Sumarni dulu pun berpura-pura ramah selama suaminya masih ada. Ia memanggil saya Nak Anjani dengan senyum manis di depan Pak Hartono. Tapi saya ingat satu sore, saat Pak Hartono tidak ada, Bu Sumarni menatap saya dengan tatapan yang membuat saya bergidik. Tatapan yang menyimpan sesuatu, menunggu waktunya. "Kamu beruntung, Anjani," katanya pelan waktu itu. "Bapak sayang sekali sama kamu. Tapi ingat, Bapak tidak akan selamanya ada." Saya tidak mengerti maksudnya saat itu. Sekarang saya mengerti. Itu adalah ancaman yang dibungkus senyum. Dan saat Pak Hartono benar-benar tiada, topeng itu jatuh satu demi satu. Persis seperti yang beliau ramalkan. Ada satu malam, di tengah semua kekacauan itu, yang membuat saya hampir percaya Reza masih bisa diselamatkan. Saya tidak sengaja mendengar Reza berbicara dengan ibunya dan Wulan di ruang belakang. Suara mereka tertahan, tapi cukup jelas. "Mas," kata Wulan, "kalau Anjani sudah tanda tangan, rumah ini langsung kita jual. Wulan sudah ada pembelinya. Mas dapat bagian. Kita semua senang. Tapi anak saya," suara Reza terdengar ragu. "Kalau haknya dihapus, anak bisa dibikin lagi," potong Bu Sumarni dingin. "Istri juga bisa cari yang lebih berguna. Yang penting, harta ini jangan sampai jatuh ke tangan menantu pintar itu. Ibu tidak suka dia. Dari dulu, dia terlalu banyak tahu." Saya berdiri di balik dinding, menahan napas. Saya menunggu. Saya berharap Reza akan membela anaknya, membela saya. Tapi yang saya dengar hanya keheningan panjang. Lalu, suara Reza lemah, menyerah. "Iya, Bu. Saya urus tanda tangannya." Malam itu harapan terakhir saya pada pernikahan ini padam. Bukan dengan ledakan, tapi dengan satu kalimat lemah dari mulut lelaki yang dulu berjanji menjaga saya. Sejak malam itu, saya berhenti berharap dan saya mulai bekerja. Saya menghubungi Pak Gunawan lebih sering. Kami menyusun strategi seperti dua orang yang sedang menyiapkan pertahanan sebuah benteng. "Anjani," kata Pak Gunawan suatu malam di telepon, "kamu pegang kartu paling kuat, wasiat asli dan akta otentik. Tapi kamu harus sabar, jangan keluarkan sekarang. Tunggu mereka mengumpulkan semua bukti melawan diri mereka sendiri." "Saya mengerti," kata saya. "Saya sudah belajar sabar selama 4 tahun. Beberapa minggu lagi bukan apa-apa. Dan satu lagi," tambah Pak Gunawan. "Saat waktunya tiba, lakukan di depan banyak saksi." Orang seperti Bu Sumarni paling takut kehilangan muka di depan keluarga besar. Kejatuhan yang paling menyakitkan baginya bukan kehilangan harta, tapi kehilangan kehormatan di depan orang-orang yang dulu mengaguminya.
Saya mencatat kalimat itu dalam hati. Dan ketika Bu Sumarni sendiri yang mengundang seluruh keluarga besar untuk acara halal bihalal, saya tahu ia sedang menyiapkan panggung kejatuhannya sendiri. Tuhan memang punya cara yang ironis. Orang yang ingin mempermalukan seringkali menyiapkan ruangan untuk dipermalukan. Insiden keenam adalah jebakan yang mereka siapkan untuk saya. Suatu sore, Bu Sumarni dan Wulan memanggil saya ke ruang keluarga. Reza sudah duduk di sana. Wajahnya tegang. Tidak berani menatap saya. Di atas meja ada sebuah map coklat. Map yang berbeda dari map pemberian almarhum, tapi warnanya membuat dada saya berdesir. Anjani, duduk, kata Bu Sumarni. Nadanya seperti hakim membaca vonis. Ia mendorong map itu ke arah saya. Ini surat pernyataan. Kamu, sebagai wali dari anak kamu, melepaskan seluruh hak waris anak kamu atas harta keluarga ini. Tanda tangani. Saya membuka map itu. Saya membacanya pelan, kata demi kata, dengan mata seorang notaris. Isinya jelas. Mereka ingin saya, dengan tangan saya sendiri, menghapus hak cucu kandung Pak Hartono, supaya seluruh harta jatuh mutlak ke tangan Bu Sumarni dan Wulan. Kenapa harus saya tanda tangani, Bu? Tanya saya tenang. Karena ini keputusan keluarga, sahut Wulan ketus. Anak Mbak masih kecil, nanti hartanya kami yang urus. Mbak tinggal terima, beres. Dan kalau saya menolak, Bu Sumarni mencondongkan tubuh. Untuk pertama kalinya, topeng sopannya jatuh sepenuhnya. Kalau kamu menolak, kamu keluar dari rumah ini malam ini juga, sendirian, tanpa bawa apa-apa. Kita lihat, notaris kecil mau hidup di mana. Saya menoleh ke arah Reza. Suami saya, ayah dari anak yang sedang mereka rampas haknya. Mas, kata saya pelan. Kamu setuju dengan ini? Reza menelan ludah. Ia menatap ibunya, lalu menatap lantai. Dan dengan suara yang nyaris tak terdengar, ia berkata, tanda tangani saja. Anjani, ini yang terbaik untuk semua orang. Saat itulah sesuatu di dalam diri saya yang selama 4 tahun saya jaga tetap utuh. Akhirnya patah dengan tenang, tanpa suara, tanpa air mata. Saya menutup map itu. Saya berdiri. Saya butuh waktu sampai akhir minggu untuk memikirkannya, kata saya. Ini menyangkut masa depan anak. Saya tidak akan tanda tangan terburu-buru. Bu Sumarni tersenyum sinis. Mengira ia sudah menang. 3 hari, tidak lebih. Setelah itu, kamu yang tanggung akibatnya. Saya mengangguk. Saya melangkah keluar ruangan dengan punggung tegak. Mereka kira saya pergi untuk menyerah. Padahal saya pergi untuk membuka brankas. Malam itu, di kantor saya yang sepi, saya menelpon satu orang, Pak Gunawan, sahabat lama saya, seorang advokat senior yang sudah saya percaya bertahun-tahun. Gan, kata saya butuh bantuanmu dan saya butuh kamu. Tutup mulut rapat-rapat sampai semua siap. Ada apa? Anjani. Suara Pak Gunawan langsung serius. Saya menarik napas. Lalu, saya membuka brankas. 2 map ada di sana. Map mutasi rekening yang saya kumpulkan diam-diam. Dan map coklat tua pemberian Pak Hartono. Yang 4 tahun tidak pernah saya buka. Pak Hartono pernah bilang, kata saya pelan. Saya boleh membukanya saat mereka menunjukkan wajah asli mereka. Malam ini, Gan, mereka sudah menunjukkannya sepenuhnya. Tangan saya gemetar sedikit saat membuka kunci map tua itu. 4 tahun saya menjaga janji. Sekarang, waktunya tiba. Di dalamnya, ada beberapa lembar dokumen. Dan saat saya membacanya, saya harus duduk. Karena kaki saya terasa lemas. Insiden ke-7 sebenarnya bukan sesuatu yang mereka lakukan pada saya. Itu adalah sesuatu yang Pak Hartono lakukan untuk saya, jauh sebelum beliau wafat. Map itu berisi surat wasiat asli Pak Hartono. Bukan keterangan waris palsu yang dibuat Bu Sumarni, tapi wasiat sah, dibuat di hadapan notaris resmi, lengkap dengan akta otentik. Dan isinya mengubah segalanya. Pak Hartono ternyata sudah lama melihat sifat asli istri dan putrinya. Beliau tahu
Jika harta diserahkan begitu saja, semuanya akan habis dalam hitungan tahun. Dan cucunya tidak akan kebagian apa-apa. Maka beliau menyusun wasiat yang berbeda. Rumah besar Bintaro, toko, material, dan seluruh properti utama tidak diwariskan langsung ke Bu Sumarni. Semuanya beliau letakkan dalam sebuah pengaturan waris yang melindungi cucunya. Dan beliau menunjuk satu orang sebagai pelaksana wasiat. Satu orang yang beliau percaya soal kertas dan tanda tangan. Saya, Anjani, menantunya. Orang teliti itu yang dipercaya menjaga sesuatu yang berharga, kata Pak Hartono dulu. Sekarang saya mengerti, kalimat itu bukan pujian. Itu adalah kunci. Selama 4 tahun, keluarga ini mengira mereka menguasai segalanya. Padahal seluruh fondasi hukum atas harta itu ada di berangkas saya. Ada di tangan perempuan yang mereka hina sebagai notaris kecil. Gan, kata saya. Suara saya kembali tenang. Saya butuh kamu verifikasi keaslian wasiat ini. Saya butuh audit lengkap atas rekening usaha keluarga. Dan saya butuh semuanya rapi dalam 3 hari. Pak Gunawan terdiam sejenak. Lalu, ia tertawa pelan. Tawa yang penuh hormat. Anjani, mereka tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa, ya. Mereka tidak pernah mau tahu, jawab saya. Insiden ke-8 terjadi keesokan harinya. Dan itu membuat darah saya benar-benar mendingin. Wulan, dengan percaya diri, mengunggah foto di media sosial sebuah denah rumah besar Bintaro dengan keterangan soon, renovasi rumah baru. Doain ya guys. Mereka bahkan belum menunggu tanda tangan saya. Mereka sudah merencanakan membongkar rumah peninggalan Pak Hartono. Rumah yang secara hukum kini ada di bawah perlindungan wasiat yang saya pegang. Bu Asih, pembantu setia itu, menelepon saya dengan suara gemetar. Nak Anjani, bisiknya. Bu Sumarni bilang ke tukang, minggu depan barang-barang Nak Anjani mau dikeluarkan dari kamar. Mereka mau usir Nak Anjani beneran? Saya menutup mata sebentar. Lalu, saya membukanya kembali. Bu Asih, kata saya, tenang. Terima kasih sudah memberitahu. Tolong satu hal. Apapun yang terjadi minggu depan, Bu Asih jangan ikut campur. Berdiri saja di pinggir. Lihat baik-baik, karena Bu Asih pantas melihat akhirnya. Insiden ke-9 adalah saat mereka menggali kubur mereka sendiri lebih dalam. Bu Sumarni merasa di atas angin, memutuskan untuk membuat acara besar. Sebuah halal bihalal keluarga, mengundang seluruh sanak saudara dari berbagai kota. Tujuannya jelas. Di depan seluruh keluarga besar, ia ingin mengumumkan pembagian harta. Ia ingin mempermalukan saya di depan semua orang. Ia ingin menunjukkan bahwa menantu notaris kecil itu akhirnya menyerah dan menandatangani semuanya. Ia bahkan menelpon saya, nadanya manis dibuat-buat. Anjani, hari Minggu ada acara keluarga. Datang ya, bawa map yang ibu kasih. Sudah kamu tandatangani, kan? Sudah saya siapkan, Bu. Jawab saya. Saya pasti datang dengan semua dokumen yang diperlukan. Saya tidak berbohong. Saya memang sudah menyiapkan dokumen. Hanya saja bukan dokumen yang ia kira. Di ujung telepon, Bu Sumarni tertawa puas. Ia mengira ia sedang menyiapkan pesta kemenangannya. Ia tidak tahu. Ia sedang mengundang seluruh keluarga besar untuk menyaksikan kejatuhannya sendiri. Malam sebelum acara, saya duduk di kantor bersama Pak Gunawan. Di meja kami, semuanya sudah tersusun rapi. Wasiat asli Pak Hartono sudah diverifikasi keasliannya. Akta otentik yang menunjuk saya sebagai pelaksana. Hasil audit rekening usaha, lengkap dengan setiap rupiah yang diselewengkan. Dan satu kwitansi kecil bertanda tangan Wulan atas pinjaman 80 juta yang tidak pernah ia kembalikan. Besok, kata Pak Gunawan, hidup mereka akan berubah selamanya. Saya menatap tumpukan kertas itu. Kertas yang diam. Kertas yang tidak pernah berbohong. Bukan saya yang mengubahnya. Gan, kata saya pelan. Mereka sendiri yang menulis akhir ceritanya. Saya hanya membacakannya. Malam itu saya tidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Sementara di rumah besar Bintaro, mereka sedang sibuk menghias ruangan untuk pesta yang mereka kira milik mereka. Mereka tidak tahu
Fajar esok hari adalah fajar terakhir kerajaan kecil mereka. Hari Minggu tiba. Rumah besar Bintaro dihias seperti hari raya. Karpet merah digelar. Catering mahal berjajar. Sanak saudara dari berbagai kota memenuhi ruang keluarga. Bu Sumarni duduk di kursi paling depan, mengenakan kebaya terbaiknya. Dagu terangkat tinggi. Wulan di sampingnya, sibuk berfoto. Reza berdiri di sudut, gelisah. Sesekali melirik ke arah pintu. Saya datang tepat waktu, mengenakan blazer kerja saya yang sederhana. Di tangan saya, satu map coklat. Nah, itu dia menantu saya, kata Bu Sumarni keras, agar semua tamu mendengar. Ayo, Anjani, ke depan. Kita selesaikan urusan keluarga ini di depan semua saksi. Saya melangkah ke tengah ruangan. Puluhan pasang mata menatap saya. Saya merasakan tatapan meremehkan itu, sama seperti tatapan yang saya terima selama 4 tahun. Sudah kamu bawa surat pelepasan hak warisnya? Tanya Bu Sumarni. Tangannya terulur, percaya diri. Sudah saya bawa semuanya, Bu. Kata saya, tenang. Tapi sebelum saya serahkan, izinkan saya menyampaikan sesuatu di depan keluarga besar, supaya semuanya jelas, supaya tidak ada yang merasa dicurangi di kemudian hari. Bu Sumarni mengernyit, tapi ia mengangguk, masih merasa di atas angin. Bicara saja. Tapi singkat. Saya membuka map coklat itu. Saya mengeluarkan lembar pertama. 4 tahun lalu, kata saya. Suara saya tenang dan jelas memenuhi ruangan. Sebelum wafat, Bapak Hartono menitipkan sesuatu kepada saya sebagai notaris dan sebagai orang yang beliau percaya. Beliau berpesan, dokumen ini hanya boleh dibuka saat keluarga ini menunjukkan wajah aslinya. Ruangan mulai hening. Bu Sumarni mulai menegakkan punggung. Ada yang tidak beres dengan nada saya. Lembar pertama ini, saya mengangkatnya, adalah surat wasiat asli Bapak Hartono. Bukan surat keterangan waris yang dibuat belakangan. Wasiat sah, dibuat di hadapan notaris resmi, dengan akta otentik yang sudah saya verifikasi keasliannya kemarin. Wajah Bu Sumarni mulai berubah. Wasiat apa? Tidak ada wasiat. Surat warisnya sudah jelas, hanya kami bertiga. Itu yang ingin Ibu percaya, kata saya. Tapi Bapak Hartono jauh lebih teliti dari yang Ibu kira. Saya membacakan isi wasiat itu, kalimat demi kalimat, bahwa rumah besar Bintaro, toko material, dan seluruh properti utama tidak diwariskan langsung kepada Bu Sumarni, bahwa semuanya diatur dalam pengaturan waris yang melindungi cucu kandung beliau, dan bahwa pelaksana wasiat yang ditunjuk satu-satunya yang berwenang mengelola harta itu secara hukum adalah saya. Ruangan meledak dalam bisik-bisik. Para sanak saudara saling berpandangan. Bu Sumarni berdiri dari kursinya. Wajahnya memerah, lalu memucat. Itu palsu. Kamu palsukan. Dasar notaris licik. Saya menatapnya tenang. Bu, saya notaris. Memalsukan akta otentik adalah kejahatan yang akan menghancurkan profesi saya seumur hidup. Saya tidak akan pernah melakukannya, dan Ibu boleh memeriksanya ke kantor notaris yang menerbitkannya. Kapan saja. Aslinya tercatat resmi di sana. Saya mengeluarkan lembar kedua. Sekarang, izinkan saya menjelaskan kemana perginya uang keluarga ini selama 4 tahun terakhir. Saya membentangkan hasil audit, angka demi angka. Puluhan juta yang ditarik setiap bulan tanpa keterangan. Ke rekening Wulan, ke rekening pribadi Bu Sumarni, untuk tas, untuk mobil, untuk liburan, untuk arisan. Toko material peninggalan Bapak Hartono sekarang menanggung utang ke pemasok. Karyawan telat digaji, bukan karena tokonya rugi, tapi karena uangnya dialirkan keluar, ke sini, dan ke sini. Saya menunjuk 2 nama di laporan itu, Bu Sumarni dan Wulan. Seorang paman tua berdiri dari kursinya. Jadi, selama ini uang usaha Hartono kalian habiskan untuk foya-foya, sementara tokonya hampir bangkrut. Paman salah paham. Wulan berteriak. Suaranya melengking, panik. Itu hak kami. Hak. Saya mengeluarkan lembar terakhir, sebuah kwitansi kecil. Wulan,
Ini kwitansi pinjamanmu kepada saya. 80 juta untuk usaha online yang tidak pernah ada. 6 bulan tidak pernah kamu kembalikan. Tapi bulan lalu kamu membeli tas seharga 50 juta. Saya punya tangkapan layarnya. Wajah Wulan pucat pasi. Tangannya gemetar. Tas yang ia banggakan kini menjadi bukti yang menjeratnya di depan seluruh keluarga. Ruangan itu kini terbelah. Sanak saudara yang tadi datang untuk mengagumi Bu Sumarni, kini menatapnya dengan tatapan yang berbeda. Seorang bibi tua, kakak dari mendiang Pak Hartono, berdiri dengan tubuh gemetar menahan marah. "Sumarni," katanya. Suaranya tajam. Jadi selama ini Hartono sudah meninggalkan wasiat untuk melindungi cucunya dan kamu sembunyikan. Kamu palsukan surat waris demi serakahmu sendiri. Bu Sumarni membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak punya jawaban. Wulan mencoba menyelamatkan keadaan. Ini salah paham. Mbak Anjani memutarbalikan fakta. Dia memang dari dulu mau merebut harta keluarga kita. Saya menatapnya tenang. Wulan, kalau saya mau merebut harta keluarga ini, saya bisa melakukannya 4 tahun lalu, saat wasiat ini sudah ada di tangan saya. Tapi saya tidak melakukannya. Saya diam. Saya menjaganya. Persis seperti pesan Bapak, yang merebut, yang memalsukan, yang menyelewengkan. Bukan saya. Saya mengangkat hasil audit sekali lagi. Semua angka ini bicara sendiri. Saya tidak perlu menambah satu kata pun. Seorang sepupu Reza yang bekerja di bank mengambil laporan audit itu dan mempelajarinya. Wajahnya mengeras. Ini, aliran dananya jelas sekali. Ini bukan salah paham. Ini penyelewengan terstruktur selama bertahun-tahun. Katanya pelan. Lebih kepada dirinya sendiri. Bisik-bisik di ruangan berubah menjadi gumaman marah. Orang-orang yang dulu menerima parsel lebaran dari Bu Sumarni, yang dulu memujinya, kini menyadari dari mana asal kemewahan itu. Dari uang yang dicuri dari almarhum saudaranya sendiri. Bu Sumarni dalam keputusasaan melakukan hal terakhir yang ia bisa. Ia menunjuk saya dengan jari gemetar. Kamu yang menghancurkan keluarga ini. Sebelum kamu datang, kami baik-baik saja. Saya menatapnya lama, lalu saya berkata dengan suara yang sangat tenang. Justru karena itu terdengar lebih dingin dari teriakan manapun. Bu, sebelum saya datang, Bapak Hartono masih hidup dan beliau sudah melihat siapa ibu sebenarnya. Itulah kenapa beliau menitipkan ini kepada saya, bukan kepada ibu. Bukan saya yang menghancurkan keluarga ini. Keluarga ini hancur dari dalam oleh keserakahan yang ibu pelihara sendiri. Saya hanya kebetulan yang memegang cerminnya. Bu Sumarni terdiam. Bibirnya bergetar. Lalu, perlahan, tubuhnya merosot ke kursi. Dagunya yang selama bertahun-tahun terangkat tinggi, kini tertunduk untuk pertama kalinya. Wulan menangis. Bukan tangis penyesalan, tangis seseorang yang baru sadar bahwa panggung kemewahannya runtuh dan tidak akan pernah kembali. Dan di tengah semua itu, saya berdiri tenang. Bukan karena saya menikmati kehancuran mereka, tapi karena setelah 4 tahun, untuk pertama kalinya, kebenaran akhirnya berdiri lebih tinggi daripada kesombongan. Saya merapikan dokumen-dokumen itu kembali ke dalam map, pelan, rapi. Seperti kebiasaan profesi saya, kertas-kertas itu sudah selesai berbicara, dan mereka telah mengatakan segalanya. Bu Sumarni terhuyung. Ia mencari sandaran, jatuh kembali ke kursinya. Dalam hitungan menit, seluruh kerajaan yang ia bangun di atas kebohongan runtuh di depan mata orang-orang yang ia undang untuk mengaguminya. Lalu saya berbalik ke arah Reza, suami saya, lelaki yang menyuruh saya menandatangani kehancuran anak kami sendiri. Mas, kata saya. Suara saya tidak marah. Hanya lelah. 3 hari lalu, kamu menyuruh saya menghapus hak anak kita, anak kandungmu sendiri, demi ketenangan, katamu. Demi yang terbaik untuk semua orang. Reza tidak bisa menatap saya. Tubuhnya gemetar. Saya menjaga rumah ini 4 tahun. Saya menelan setiap hinaan. Saya diam
saat ibumu mempermalukan saya di hari peringatan ayahmu sendiri, dan kamu sekalipun tidak pernah berdiri di samping saya. Saya meletakkan satu dokumen terakhir di meja di hadapannya. Surat gugatan cerai. Sekarang saya yang memilih, dan saya memilih anak saya, bukan kamu. Reza jatuh berlutut di lantai karpet tebal itu. Lelaki yang dulu angkuh, kini bersimpuh. Anjani, maafkan saya hilaf. Saya bodoh. Tolong, demi anak kita, demi 4 tahun kita. Saya menatapnya cukup lama. Lalu saya berkata pelan, 4 tahun kita. Mas, kamu yang membuangnya, bukan saya. Saya hanya berhenti memungutnya kembali. Saya berbalik. Saya melangkah keluar dari rumah besar itu, melewati puluhan tamu yang terdiam, melewati Bu Sumarni yang menatap kosong, melewati Wulan yang menangis di pojok ruangan. Bu Asih berdiri di dekat pintu, air matanya mengalir. Tapi bibirnya tersenyum. Ia menundukkan kepala saat saya lewat. Hormat yang tulus. Hati-hati di jalan, Nak Anjani, bisiknya. Untuk pertama kalinya dalam 4 tahun, saya melangkah keluar dari rumah itu dengan kepala tegak. Dan kali ini bukan saya yang diusir. Saya yang pergi. Dengan pilihan saya sendiri. Beberapa bulan setelah hari itu, semuanya berjalan sesuai hukum, bukan sesuai kesombongan. Sebagai pelaksana wasiat, saya mengelola harta peninggalan Pak Hartono dengan jujur. Toko material diselamatkan dari kebangkrutan. Utang pemasok dilunasi. Karyawan kembali digaji tepat waktu. Hak anak saya, cucu kandung Pak Hartono, dilindungi sepenuhnya. Persis seperti keinginan almarhum kakeknya. Bu Sumarni harus mengembalikan dana yang ia selewengkan. Rumah arisannya berhenti. Tamu-tamu yang dulu memujinya kini menjauh. Ia yang selalu mengangkat dagu tinggi, kini jarang keluar rumah. Wulan kehilangan gaya hidupnya dalam semalam. Tas-tasnya dijual untuk membayar utang. Teman-teman yang dulu mengaguminya menghilang. Ternyata mereka mengagumi tasnya, bukan dirinya. Reza kehilangan segalanya. Bukan hanya harta, tapi rasa hormat. Kabar terakhir yang saya dengar, ia bekerja serabutan, mencoba membangun hidup dari nol. Sesuatu yang seharusnya ia pelajari sejak dulu. Dan saya kembali ke kantor kecil saya di Bintaro. Kantor yang dulu mereka hina. Setiap pagi saya mengantar anak saya, lalu duduk di meja saya, menyesahkan tanda tangan orang-orang yang datang di saat paling rapuh. Suatu sore, saya memasak ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi untuk anak saya. Makanan sederhana. Tapi di meja makan kecil itu ada sesuatu yang tidak pernah ada di rumah besar Bintaro. Ada ketenangan. Anak saya yang kini sudah mulai bisa merangkai kalimat. Suatu hari bertanya pada saya, "Bunda, kenapa kita pindah dari rumah yang besar?" Saya tersenyum, mengelus rambutnya. Karena, Nak, rumah yang besar belum tentu rumah yang baik. Rumah yang baik adalah tempat kamu dicintai apa adanya. Dan Bunda mau kamu tumbuh di rumah seperti itu. Ia mengangguk, meski belum sepenuhnya mengerti. Suatu hari, ia akan paham bahwa neneknya yang berlimpah harta tidak pernah sekalipun menggendongnya saat ia sakit. Dan ibunya yang dianggap notaris kecil rela menggendongnya sepanjang malam. Suatu hari, ia akan tahu kakeknya, Pak Hartono, telah melindunginya, bahkan dari alam yang berbeda, lewat secari kertas yang dititipkan kepada orang yang tepat. Sahabat, cerita ini mengajarkan kita sesuatu yang sederhana. Jangan pernah menilai seseorang dari seberapa kecil ia terlihat. Dan jangan pernah mengira kesabaran adalah kelemahan. Kadang, orang yang paling diam di ruangan adalah orang yang memegang seluruh kebenaran. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti saya dulu, yang menelan hinaan demi menjaga keutuhan rumah tangga, yang dianggap rendah hanya karena mereka memilih untuk sabar. Kalau kamu salah satunya, ingatlah, harga dirimu tidak ditentukan oleh orang yang memandangmu rendah. Ada juga banyak suami seperti Reza di luar sana yang berdiri di antara ibu dan istrinya, lalu memilih diam
saat seharusnya melindungi. Mereka kira diam itu menjaga ketenangan, padahal diam di saat yang salah adalah pengkhianatan yang paling pelan. Dan ada pula para ibu mertua, para keluarga, yang mengira darah daging membenarkan keserakahan, yang lupa bahwa harta tanpa kejujuran hanyalah pinjaman waktu, yang cepat atau lambat akan ditagih. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk menginjak atau untuk menjaga, untuk serakah atau untuk jujur. Dan setiap pilihan pada akhirnya menulis akhir ceritanya sendiri. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang sangat membutuhkan kekuatan dari cerita kalian. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya.